Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi kasus pertama cacar monyet di tanah air pada konferensi pers hari Sabtu 20 Agustus kemarin. Dalam keterangannya, diketahui seorang laki-laki berusia 27 tahun yang terkonfirmasi positif cacar monyet dari hasil pemeriksaan sampel tes PCR yang merupakan PPLN dari negara endemis cacar monyet. Lantas, seperti apa kronologisnya? Berikut kita simak keterangan selengkapnya dari juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril berikut ini. Dan hari ini pasiennya ada yang satu terkonfirmasi ya dari DKI Jakarta. Pasien 27 tahun ini laki-laki memang habis bepergian dari luar negeri ya. Dengan gejala di tanggal 14 itu ada demam ya, kemudian juga ada pembesaran kelenjar limfe. Tapi keadaannya baik ya, artinya tidak sakit berat. Dan ada cacarnya atau ruam-ruamnya di muka, di telapak tangan, kaki, dan sebagian di sekitar alat genitalia. Ya. Nah saat ini pasien dalam keadaan baik-baik saja. Kalau dalam istilah COVID itu gejalanya ringan, ya. Dan pasiennya tidak perlu harus dirawat masuk di ruang isolasi, tapi cukup dilakukan isolasi mandiri di rumah. Nah pemirsa, itulah tadi kronologis dari dikonfirmasinya kasus pertama cacar monyet atau monkeypox di tanah air. Lantas pertanyaan berikutnya, apa upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk menangani cacar monyet yang sudah terkonfirmasi di Indonesia? Kita akan lihat dalam infografis berikut ini pemirsa. Inilah serangkaian langkah dari pemerintah untuk menangani cacar monyet di tanah air yang sudah terkonfirmasi kasus pertama. Yang pertama, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan meningkatkan kewaspadaan melalui edukasi dan juga sosialisasi terkait dengan penanganan cacar monyet di tanah air. Kemudian dilakukan pemeriksaan di 2 laboratorium di tanah air atau di Indonesia yang saat ini sudah beroperasi. 2 laboratorium tersebut berada di Laboratorium Nasional Kementerian Kesehatan dan juga IPB. Di mana yang saat ini beroperasi 2 laboratorium ini untuk proses pemeriksaan sampel dan juga tracing pada saat ini dilakukan di 2 lab tersebut. Kemudian upaya selanjutnya yakni terkait dengan kesiapan protokol pengamanan di pintu-pintu masuk negara. Masih terkait dengan upaya pemerintah, kita akan lihat lagi di grafis berikutnya pemirsa. Ini upaya pemerintah dalam menangani kasus monkeypox di Indonesia. Dan nantinya akan dilakukan juga penambahan 10 laboratorium untuk memeriksakan sampel khususnya di pintu-pintu masuk negara untuk mengantisipasi adanya pelaku perjalanan luar negeri. Kemudian juga disiapkan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang ini mencakup dengan fasilitas pelayanan kesehatan seperti penanganan awal, kemudian untuk pendeteksi cacar monyet dan juga pengobatan yang dilakukan terhadap pasien cacar monyet pasca terkonfirmasi positif. Kemudian dari pemerintah juga berencana untuk melakukan pengadaan sebanyak 10.000 vaksin cacar monyet yang nantinya akan dikoordinasikan oleh BPOM. Namun sejauh ini memang proses pengadaan ini masih diupayakan oleh pemerintah di Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya pemirsa, lantas sudah sejauh mana sebaran cacar monyet di dunia? Karena sejauh ini tidak hanya di Indonesia, tapi cacar monyet ini sudah terkonfirmasi di beberapa negara di dunia. Kalau kita lihat yang pertama sudah terkonfirmasi di sebanyak 86 negara sejauh ini dengan total kasus mencapai 39.000 lebih kasus terkonfirmasi. Dari sebanyak 39.000 kasus terkonfirmasi tersebut ada sebanyak 400 lebih kematian yang ditimbulkan dari penyakit cacar monyet ini. Kalau kita bandingkan kasusnya dengan COVID-19 pemirsa, angka kematiannya memang tidak begitu sebesar COVID-19. Kalau kita lihat datanya, ini angka kematian cacar monyet mencapai 1%, sedangkan COVID-19 mencapai 10 sampai 15%. Nah, bagi Anda juga perlu mewaspadai seperti apa ciri-ciri dan gejala cacar monyet. Jika Anda mengalami ciri-ciri tersebut, ini perlu mewajib memeriksakan diri ke dokter dan juga fasilitas layanan kesehatan. Kita akan lihat di grafis berikutnya seperti apa ciri-ciri dan gejala dari penyakit cacar monyet ini. Yang pertama adalah demam. Nah, demam ini biasanya diikuti dengan munculnya ruam di area tubuh, tepatnya di telapak tangan, kemudian di area kaki dan juga di alat genital. Jadi bagi Anda yang mungkin mengalami demam kemudian diikuti dengan muncul ruam ini, perlu untuk memeriksakan diri segera ke fasilitas kesehatan. Kemudian juga ada pembengkakan kelenjar disertai dengan sakit kepala, nyeri otot, sakit
punggung, kedinginan, hingga kelelahan. Inilah ciri-ciri yang bisa Anda ketahui untuk pengenalan awal dari cacar monyet. Ini adalah ciri-ciri gejala cacar monyet. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sih yang menyebabkan dan bagaimana cara penularan cacar monyet ini? Ini juga perlu diketahui pemirsa, apa yang menyebabkan cacar monyet ini muncul. Kita akan lihat di grafis berikutnya. Ini disebabkan oleh virus monkeypox atau MPXV. Ini disebabkan oleh virus ini yang merupakan anggota dari genus Orthopox virus dalam keluarga Poxviridae, di mana virus ini ditularkan melalui binatang atau zoonosis. Kemudian gejalanya memang sangat mirip dengan pasien cacar air atau chickenpox, dan juga penularannya melalui kontak langsung dengan hewan-hewan yang terinfeksi seperti hewan tupai, tikus, kelinci, dan juga beberapa primata yang merupakan hewan yang rentan juga terhadap virus ini. Masih di penyebab dan juga penularan cacar monyet, di grafis berikutnya kita akan melihat lagi penyebab dan juga cara penularannya. Cara penularannya, jika Anda mengonsumsi daging hewan yang telah terkontaminasi cacar monyet, ini juga bisa berpotensi tertular. Kemudian kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi cacar monyet, termasuk dengan kontak dengan benda yang terkontaminasi virus itu sendiri. Apalagi kalau misalkan Anda mendapatkan cakaran atau gigitan dari hewan yang positif dari cacar monyet, ini juga bisa tertular. Nah, kalau kita lihat masa inkubasinya, ini bisa berlangsung dari 5 hingga 21 hari dan bisa sembuh sendiri. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa cacar monyet ini mirip ruamnya dengan cacar air. Nah, kita akan lihat perbandingannya, apa sih bedanya yang membedakan cacar monyet dan juga cacar air atau chickenpox. Kalau kita lihat cacar monyet ini ya dapat menular dari orang ke orang gitu. Kemudian virus yang menyebabkannya adalah monkeypox yang berasal dari hewan-hewan pengerat dan juga primata. Nah, dia bisa menyebar melalui percikan liur yang masuk melalui mata, mulut, hidung ataupun luka di area kulit. Bersentuhan juga bisa. Kemudian kontak langsung dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi. Penularan juga bisa melalui cakaran dan juga gigitan dari hewan yang positif. Nah, ini kalau cacar air atau chickenpox, ini dia rentan menyerang anak-anak di bawah usia 12 tahun. Kemudian virus yang menular melalui percikan ludah atau cairan tubuh, atau juga kontak langsung dengan cairan dari ruam tersebut. Namun untuk cacar air ini atau chickenpox sudah dilakukan adanya vaksinasi yang dilakukan sejak tahun 1990 lalu. Selanjutnya, apa upaya pencegahan dan pengendalian dari cacar monyet ini yang disarankan oleh pemerintah, dalam hari ini Kementerian Kesehatan? Yang pertama, bagi Anda pemirsa, dihimbau untuk mengurangi risiko penularan bagi pelaku perjalanan ke negara endemis, ke 86 negara tadi. Kemudian menghindari kontak langsung dengan hewan penular monkeypox, baik mati ataupun hidup, seperti yang tadi saya sebutkan hewan-hewannya. Ada hewan primata dan juga pengerat. Kemudian ada juga hindari konsumsi daging hewan liar atau bushmeat. Kemudian masak daging dengan benar, daging apapun Anda harus masak dengan benar dan suhu tertentu. Kemudian pastinya juga harus menggunakan alat pelindung diri saat menangani hewan yang terinfeksi. Di grafis berikutnya masih terkait upaya pencegahan, kita akan melihat pelaku perjalanan dari negara endemis. Kalau Anda mungkin pulang dari negara-negara 86 negara endemis tadi, untuk segera memeriksakan diri jika Anda mengalami gejala yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, itu pasti. Hindari kontak fisik dengan siapapun yang memiliki gejala, dan setiap orang yang memiliki gejala harus dan juga wajib untuk segera melapor ke fasilitas layanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dan pemirsa, hingga saat ini kasus cacar monyet di dunia telah dilaporkan di 86 negara dengan sebanyak jumlah kasus yang mencapai 38.708 dengan kematian sekitar 400 orang. Sejak diumumkan oleh WHO, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya seperti edukasi, sosialisasi, dan kesiapan di pintu-pintu masuk negara, baik itu penanganan awal, deteksi, dan bagaimana dengan pengobatan yang dilakukan apabila terdapat pasien cacar monyet. Demikian pemaparan dalam segmen Fact Check kali ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, serangkaian informasi terkini dan juga menarik lainnya masih kami akan sajikan di Metro Siang. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.